Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rekan-rekan sekalian, kembali kita dalam kelas cyber security untuk pertemuan yang kelima ya. Jadi beberapa topik mungkin sudah kita pahami, dan pada pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang cyber security and international agreement. Nah, ini saya harap sudah ada sedikit background ya tentang dua terminologi ini yang penting ya sebagai anak-anak HI, semoga bisa lebih tune in ya. Jadi pertama tentu cyber security sebagaimana yang menjadi title mata kuliah kita, dan yang kedua adalah persetujuan ya tentang komunitas internasional di dalam topik cyber security. Nah, itulah kira-kira yang akan kita bahas, sehingga nanti ketika kita membincangkan tentang cyber security, maka koneksinya tidak hanya pada diri users ya atau ke security lokal, security nasional, tetapi ada global ya, ada agreement, persetujuan yang sifatnya adalah internasional itu ya. Oke, saya kira untuk beberapa background bagaimana dan environment apa sih yang kita selalu hadapi ketika kita membicarakan tentang masalah cyber security, itu hampir semuanya sama ya di setiap kali pertemuan, sehingga maksudnya pertemuan di dalam kelas kita ya. Tetapi sekali lagi diulang-ulang sehingga nanti bisa menjadi kebudayaan gitu ya, menjadi kesadaran, awareness ketika kita membicarakan tentang cyber security, maka inilah yang terjadi gitu ya. Jadi yang pertama, bahwa society ya atau komunitas itu ya, Anda, saya ya, teman-teman kita gitu, apalagi kita sebagai insan akademik ya, tentu lingkungan ya, sistem, kemudian apalagi keseharian kita ya, itu akan selalu terkoneksi dengan masalah cyber ya. Jadi kita lihat di sini ya betapa aktivitas manusia ya, human activities ya, termasuk commerce ya, perdagangan, keuangan, kesehatan, energi ya, entertainment ya, communication apalagi, dan national defense itu selalu tergantung ya, dependent on cyber system gitu ya. Jadi hampir semua lini kehidupan manusia ya itu tergantung pada sistem cyber gitu. Secara global juga ya, koneksi antar hal-hal yang di atas tadi ini ya, commerce, finance, healthcare, energy, entertainment, communication, itu mereka terkoneksikan secara digital ya, the globally interconnected digital informations and communications in infrastructure known as cyberspace ya. Kita sudah pernah membicarakan perbedaan antara cyberspace dengan cyber security ya di pertemuan pertama pada waktu itu ya. Jadi apa itu cyber security, apa itu cyberspace. Nah, jadi interconnectednya kita itu ya, tersambungnya kita itu antara Anda sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen, kampus sebagai host kita ya, itu interconnected ya, selalu terhubung, dan terhubung itu secara digital. Contoh saat ini saya mau menggunakan video teaching yang nanti ya, meskipun saya tidak bertemu dengan Anda, kita tidak tatap muka ya,
tetapi nanti akan saya koneksikan, saya upload ke dalam YouTube saya, channel YouTube saya. Anda bisa menontonnya, Anda bisa belajar. Nah, itu sebagai salah satu contoh nyata ya bagaimana interconnected through digital itu ya, terjadi di keseharian kita ya. Jadi itulah yang mengapa kemudian ya perlu adanya pengaturan-pengaturan sehingga interkoneksi itu ya berada di dalam jalur yang sebenarnya sesuai dengan hukum gitu ya, sesuai dengan norma-norma, sesuai dengan aturan gitu. Nah, itulah yang kemudian di hal yang kedua ini ya, di slide yang selanjutnya ini kita membincangkan tentang agreement itu diperlukan ya, international agreement itu diperlukan, national agreement itu diperlukan ya, bahkan antara kesepakatan netizen misalkan ya, itu perlu ada norma-norma yang tentu juga melalui kesepakatan, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang tidak diinginkan itu terutama pada apa? Terutama pada threat ya, pada ancaman. Jadi pengguna, users atau programmer ya yang menciptakan program-program itu ya, mereka tidak berada dalam sebuah tensi, konflik ya. Dan ketika kita membicarakan tentang ancaman terhadap keamanan cyber ya, threat to cyber security, tentu kerentanannya jauh lebih kompleks ya, jauh lebih berbahaya, jauh lebih apa istilahnya itu, in terms of quality is quite burdening gitu ya, sangat betul-betul membebani begitulah ya. Nah, mengapa ya international agreement itu diperlukan, mengapa perjanjian internasional itu diperlukan? Ini ada pengalaman ya yang diberikan oleh ya, yang saya tulis di dalam slide ini ya. Jadi Admiral Dennis Blair ya, sudah pensiunan ya, salah satu direktur dari CIA ya di Amerika tentu ya. Beliau memberikan testimoni ya, memberikan pengakuan bahwa pada tahun 2010 ya, meskipun itu sudah cukup lama ya, ada apa namanya itu ancaman ya terhadap sistem informasi Amerika yang meningkatnya itu sophisticated ya, yang meningkatnya itu luar biasa gitu ya. Dan ketika ancaman itu terjadi, tentu ancaman terhadap masalah keamanan ya, karena ini dia berbicara atas nama negara gitu ya. Jadi ancaman terhadap keamanan negara melalui cyber itu meningkat luar biasa pada tahun 2010. Saya nggak tahu apakah mungkin pada saat itu memang baru boomingnya beberapa banyak aplikasi aplikasi internet itu diciptakan ya, atau mungkin karena situasi global politik pada saat itu ya. Yang jelas ya, setelah banyak situasi-situasi keamanan dunia yang tentu lebih sifatnya itu lebih mengkambing hitamkan ya dalam tanda kutip Amerika, tentu kemudian keamanan cybernya menjadi target yang utama ya oleh sekian ya juta orang-orang yang ada di dunia ini ya. Dan itu ya, dan threat itu ya, dan ancaman itu sophisticated ya, sangat luar biasa itu. Nah, menurut Dennis Blair ini ada dua kategori besar ya yang terjadi pada tahun 2010 itu terhadap apa istilahnya itu tadi, ancaman ya cyber security. Yang pertama ya, itu aksi-aksi yang ditujukan dan diniatkan, intended to
damage or destroy cyber system, ya, kemudian disebut cyber attack. Jadi yang pertama itu memang ancaman-ancaman yang sifatnya itu berniat, ya, bertujuan, berniat untuk merusak gitu ya, dan menghancurkan sistem cyber. Itu yang disebut, ya, aksi itu, ya, that kind of action is called cyber attacks. Ya, jadi istilah yang pertama, sebentar saya biar agak, istilah yang pertama adalah cyber attacks. Ya, jadi niatan-niatan yang muncul untuk merusak, ya, menghancurkan. Itu kategori ancaman yang pertama, ancaman cyber yang pertama. Kemudian ancaman cyber yang kedua adalah aksi-aksi, ya, yang mencari, yang bertujuan untuk hanya mengeksploitasi, ya, hanya untuk memunculkan. Jadi mungkin, ya, kalau yang pintar programmer mungkin ada beberapa hal di dalam program-program keamanan cyber itu yang dia hanya orang-orang tertentu gitu ya, jadi di lock, dia dikunci, hanya orang-orang tertentu, programmer-programmer tertentu yang bisa memfungsikan itu. Tetapi oleh para pengancam ini tadi, ya, itu dia dieksploitasi, ya, dikeluarkan, ya, dimunculkan semua sehingga tidak ada rahasianya, gitulah kira-kira gitu ya, di dalam model aksi ancaman yang kedua. Jadi dia hanya mengeksploitasi, ya, dia hanya menunjukkan hal yang sifatnya itu awalnya sangat secret, ya, sangat rahasia, tetapi itu kemudian dibuka kepada publik, ya. Tujuannya mungkin mirip, ya, untuk merusak, untuk menghancurkan, ya, tetapi tidak sampai kepada sistem gitu, ya. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan cyber exploitation, ya. Jadi kalau yang cyber attack tadi itu betul-betul, ya, bertujuan dan berniat untuk menghancurkan sistem, sehingga ketika itu sistem hancur, ya, tentu vulnerability-nya, ya, kerapuhannya, keamanan itu akan terjadi, ya. Tetapi kalau yang kedua tidak. Nah, dua model ancaman inilah yang terjadi pada tahun 2010, ya, yang dijelaskan oleh mantan salah satu direktur intelijen Amerika itu, ya. Jadi itu fenomena gitu ya. Jadi ada problem, ya, ada masalah terhadap keamanan cyber yang kalau dia kategorikan, ya, dalam konteks keamanannya itu ada dua macam ancaman besar gitu ya. Itu yang tadi saya jelaskan. Oke, saya kira bisa dipaham yang di sana, ya. Di dalam penjelasan lebih di paragraf yang selanjutnya ini, tentu ketika attack itu, ya, ketika aksi-aksi ancaman terhadap sistem itu, ya, lebih banyak ditargetkan kepada pemerintah, tetapi juga ada yang private asset, ya. Pada apa-apa saja, pada software, ya, komputer-komputer, ya, kemudian pada hardware gitu ya, dan aspek-aspek komputer, operasi komputer yang lain. Jadi karena ini pemerintah, tentu yang diserang adalah sistem-sistem yang dipakai oleh pemerintah gitu ya. Jadi ancaman terhadap keamanan cyber ini lebih maksudkan untuk tujuan-tujuan intelligence gitu ya. Pernah kita membincangkan ada banyak motif yang lain, misalkan ada motif ekonomi gitu ya, motif politik, ya, atau kalau yang kecil-kecilan, ya, sering juga kalau dulu misalkan saya waktu awal-awalnya Facebook dulu itu, ya, saya lupa lagi tahun 2006 kalau nggak salah, ya, atau 2007 itu
Nah, orang sering membuat akun fake, ya, akun palsu, ya, kemudian dibuat untuk mencoba memancing-mancing gitu ya, kepada rekan-rekannya atau mungkin pada orang lain ya, dengan banyak motif, hanya sekedar iseng atau yang lain-lain. Nah, itu contoh kalau kasus-kasus ancaman-ancaman terhadap individu. Tapi yang saya berikan dalam contoh ini adalah kasus di dalam ancaman terhadap negara gitu ya. Oke, ini berkenaan dengan model ancamannya. Oke, di slide yang berikutnya nanti kita akan sampai pada ini ya, sampai potensi untuk meningkatkan kerjasama ya, dan membuat regulasi-regulasi internasional ya. Tapi kita akan bahas yang apa namanya ini, yang terjadi di dunia netizen ya, interneter ya, yang terjadi di dalam lingkungan keamanan cyber itu adalah banyaknya kelompok-kelompok gitu ya. Jadi sebagai gambaran seperti ini ya, yang itu nanti kita bisa analogikan ke dalam masalah cyber security itu. Kalau di dalam tata kelola dunia ya, world order itu kan ada PBB sebagai lembaga internasional ya, kita semua paham itu. Kemudian PBB mempunyai organ-organ ya, yang sifatnya government seperti UNICEF, UNDP, ILO, World Bank ya, dan lain-lain itu ya, itu semua adalah klaster-klaster ya, kelompok-kelompok di dalam pengaturan let's say hukum internasional gitulah ya. Jadi misalkan UNICEF punya norma tersendiri, atau yang kemarin kita bisa mencontohkan masalah bola, FIFA misalkan ya, itu lembaga internasional, tentu non UN ya, bukan lembaga pemerintah internasional tetapi lembaga non pemerintah internasional ya. Dia mempunyai norma-norma juga ya, dia mempunyai asas-asas ya, prinsip-prinsip yang selalu ditaati dan harus ditaati oleh anggotanya gitu. Nah, sama juga di dalam konteks cyber security ini ya. Jadi ada norma-norma global ya, yang memang menjadi kesepakatan dunia bagaimana tentang pengaturan cyber security ini, tetapi juga tidak hanya adanya norma itu, namun perlu ada kepatuhan ya, oleh siapapun yang menjadi anggota atau yang sepakat terhadap norma itu. Nah, gitulah ya. Jadi kira-kira yang UN, UNICEF, FIFA dan lain-lain, nah itu dalam sisi yang lain di sana ya, berkenaan dengan klaster atau kelompok-kelompok di dalam organisasi yang nyata ya. Sementara di cyber security ada juga sama kelompok-kelompok begitu ya. Boleh kita katakan sebagai kelompok yang tidak nyata karena mereka ada di dalam dunia maya, tetapi aksinya adalah nyata. Apa itu yang pertama? Private measures tentu ya. Jadi Anda menggunakan internet, Anda mempunyai alamat email kan ya, saya juga mempunyai alamat email. Nah, itu artinya kita sudah terkena hukum bagaimana penggunaan email itu ya. Sudah berapa menit ini? Oke. Jadi kita terkena hukum, mungkin kita nggak tahu ya maksudnya, atau kita tidak pernah membaca sama sekali bagaimana etika di dalam beremail misalkan seperti itu. Tetapi mau tidak mau ketika kita mempunyai alamat email, berarti kita termasuk orang yang harus mematuhi rule ya di dalam penggunaan email itu. Nah, ada salah satunya misalkan ya, bagaimana pengguna internet itu ya, internet tentu adalah sebagai salah satu dari cyber security ya.
Jadi maksudnya current cyber security measures itu adalah hal-hal yang menjadi perhatian saat ini dalam hal keamanan cyber, gitulah ya kalau diterjemahkannya gitu. Jadi yang pertama ada ini istilahnya itu IETF, singkatan dari Internet Engineering Task Force ya. Jadi yang bagaimana website itu dikelola, nanti yang di dalam website itu mempunyai akun ya, untuk bisa menggunakan website itu biasanya kita diminta untuk mendaftar, dan untuk mendaftar kita tentu dimintai akun itu biasanya ada alamat email. Nah seperti itulah ya kira-kira urutan-urutannya gitu. Nah ketika kita, tadi sudah saya sampaikan, ketika kita mempunyai email, alamat email ya, Anda semua pasti punya alamat email di kampus atau alamat email pribadi, saya juga punya yang di Gmail misalkan. Nah maka kita sebenarnya sudah berada di dalam lingkungan IETF ini, Internet Engineering Task Force ya. Jadi itulah yang nanti mengontrol norma-norma gitu ya, kesepakatan-kesepakatan, peraturan-peraturan ya, regulasi itu yang harus dipatuhi ya. Ada banyak sekali istilah-istilah di sini yang saya kurang begitu paham, tetapi Anda bisa lebih kalau yang memang passionnya ada di sini ya, di cyber security ya, di keamanan cyber. Nah ini adalah kelompok-kelompok ya atau organisasi-organisasi yang mempunyai istilahnya itu ya, membership, keanggotaan ya. Saya tidak tahu apakah secara resmi atau tidak harus mendaftar, tetapi ketika kita berada di dalam lingkup itu ya, maka kita harus mematuhi aturan itu, dan kemudian kita juga akan mendapatkan perlindungan dari kelompok itu ya. Jadi ada misalkan ya, jadi selain yang IETF tadi itu yang bersifat global, Internet Engineering Task Force ya, itulah yang membuat web itu, ini tempatnya sih tentu di Amerika ya, Massachusetts Institute of Technology, MIT kalau nggak salah, ini di Boston ya. Kemudian ada namanya di dalam pembuatan web itu ada ISP. Nah yang pinter inilah programmer, nanti saya juga belajar gitu ya. Jadi hal yang global itu tadi ya, yang IETF ini, kemudian ada beberapa kelompok-kelompok kecil yang lainnya. Misalkan ada FIRST, singkatan dari Forum of Incident Response and Security Teams ya. Jadi namanya juga forum, jadi sangat labil, sangat informal gitu ya. Tetapi tetap ada norma-normanya ya. Satu itu ada FIRST namanya. Kemudian ada lagi ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ya. Ini organisasi-organisasi ya, atau kelompok-kelompok mereka yang berada di dalam bekerja di dalam masalah cyber security ini. Ada lagi EAC, ada ETSI ya. Jadi ada banyak sekali yang tentu ketika, saya kira hanya mereka yang memang itu istilahnya terjun dan bagian gitu ya dari, saya tidak tahu dari Anda, semoga ada gitu ya. Ini pekerjaan yang sangat menghasilkan dana yang luar biasa ya. Pekerjaannya bisa dimanapun ya, tetapi bisa menghasilkan uang yang sangat luar biasa ya. Jadi bekerja di cyber security, tentu Anda harus menjadi programmer lah, bukan usernya gitu ya. Oke, itu yang pertama, maksudnya untuk kelompok-kelompok yang sifatnya masih private ya, individu ya, bisa menjadi membership lah tentu. Kemudian yang lainnya ya di tingkat nasional ya. Jadi kalau tadi itu
sifatnya individu, maka yang kedua ini sudah di atas yang nasional. Sebentar, ada telepon ya. Oke, ya di tingkat nasional ini, ketika kita berbicara tentang nasional, maka itu adalah lembaga-lembaga yang di tingkat negara, ya tentu, ya. Jadi di tingkat negara juga, sebentar ini kok mengganggu sekali. Oke, biar saja. Jadi di tingkat negara, tentu negara mempunyai apa istilahnya itu ya, concerned ya, perhatian yang lebih ya, terutama ketika banyak sistem-sistem di dalam pemerintahan itu yang memang menggunakan cyber security, menggunakan internet ya. Jadi misalkan contoh di Indonesia kita punya banyak sekali, misalkan e-government ya, electronic government ini banyak sekali ya, yang sudah dipakai di misalkan di masalah kependudukan ya, itu sudah menggunakan e-government. Kemudian ada namanya lagi e-procurement, misalkan procurement itu yang dipakai pemerintah ya, yang juga sudah menggunakan sistem internet ya. Ada banyak lagi ya, apalagi yang berhubungan dengan masalah perbankan itu udah nggak mungkin nggak kalau tidak menggunakan cyber ya, tidak menggunakan internet ya. Anda mempunyai mobile banking, nah itu sudah tentu ya, ketika bank itu ada di dalam negeri, di Indonesia misalkan sebagai contoh, maka pemerintah harus apa istilahnya itu membuat regulasinya. Nah itulah yang saya sebut sebagai level yang kedua. Jadi tadi yang pertama adalah private ya, jadi individu ya, individu. Kemudian yang kedua di level nasional ya, di level negara atau pemerintah. Nah tentu sebagaimana yang tadi saya contohkan di awal ya, Pak Blair yang salah satu direktur di CIA tadi itu ya sudah di level nasional ya. Jadi bagaimana beliau membuat analisis ancaman-ancaman terhadap negara gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir, yang ketiga itu tentu sebagaimana tadi judul dari perkuliahan kita adalah international measures. Ya, ini yang penting ya. Tentu individu sangat penting karena itu berhubungan dengan persoalan privasi. Negara juga tentu penting karena itu adalah untuk keamanan sebuah bangsa ya, eksistensi sebuah kedaulatan bangsa gitu ya. Nah, dan yang ketiga tentu sebagai bagian dari warga dunia ya, itu adalah international measures ya, atau peraturan-peraturan, regulasi-regulasi yang bersifat internasional. Nah tentu ketika kita membicarakan masalah internasional dalam konteks ini ya, dalam konteks cyber security ini lebih mengacu pada ini ya, value ya, atau norms. Ini kalau di dalam hubungan internasional dia lebih ke konstruktivis ya. Jadi nilai atau norma inilah yang menjadi apa istilahnya itu, legal bindingnya ya, atau kekuatan hukum yang mengikat ya di dalam hukum-hukum internasional yang berkenaan dengan cyber security ya. Bukan seperti yang misalkan ya ICC misalkan ya, International Criminal Court. Nah itu hukum, orang yang bersalah, orang yang melakukan genosida misalkan, maka dia akan diadili, dihukum ya berdasarkan hukum-hukum internasional. Nah itu ada punishment-nya. Nah kalau di international measures yang berkenaan dengan masalah cyber security ini,
itu lebih apa ya istilahnya ya, kalau kita tidak hati-hati sendiri, kalau kita tidak mengambil langkah-langkah pengamanan sendiri, maka sebenarnya yang terkena imbas adalah kita sendiri gitu ya. Jadi seolah-olah hukum itu atau punishment itu ya, hukuman itu terimplementasi oleh dirinya sendiri gitu. Maksud saya seperti ini. Jadi misalnya kita tidak berhati-hati atau tidak membuat sebuah keamanan cyber yang cukup sophisticated gitu ya, yang canggih gitu, sehingga tidak bisa diretas ya. Kan kita udah punya pengalaman beberapa kali websitenya kementerian itu diretas ya. Jadi kalau kita tidak bisa membuat pengamanan yang sophisticated tadi itu, yang luar biasa di dalam penggunaan cyber security ini tadi ya, penggunaan internet itu ya, maka ya kita sendiri akan rugi gitu. Jadi tidak perlu ada pengadilan, tidak perlu ada proses-proses hukum seperti itu, tapi ketika kita tidak membuat defense tersendiri ya tentu dengan kecanggihan dan keintelijenan kita sendiri ya, itu saya kira tidak hanya negara tetapi juga individu. Kalau kita membuat password yang weak misalkan ya, kita akan sangat mudah dihack misalkan seperti itu. Nah itulah mengapa pentingnya kemudian international law dibuat ya, ketika terjadi hal yang semacam tadi itu ya, ada serangan-serangan, ada ancaman-ancaman yang sudah sebegitu menguat, meskipun sudah dibuat benteng yang luar biasa pengamanannya itu, nah tetapi masih saja bisa gitu ya jebol misalkan. Nah ini pentingnya ada hukum-hukum atau regulasi-regulasi internasional ya. Jadi itu kemudian nanti yang akan take measure-nya, yang mengambil aksi dari aturan-aturan itu adalah negaranya gitu ya. Jadi misalkan contoh ada figur dulu ya, sekarang kayaknya masih itu, Julian Assange, yang bisa menjebol dokumen-dokumen rahasia pemerintah Amerika misalkan. Nah itu dia melanggar ya norma-norma hukum-hukum ya internasional ya, dan kedaulatan negara tentu. Nah kemudian negara ya, dalam konteks ini Amerikanya membuat ancaman ya, kalau Anda tetap melakukan itu maka akan terkena hukum sebagaimana hukum yang diterapkan di Amerika. Oke, seperti itulah ya. Jadi bagaimana hukum internasional akan memberikan rambu-rambunya, akan memberikan klausul-klausulnya ya, bagaimana pengambilan langkah-langkah ya terhadap masalah-masalah keamanan cyber tadi itu. Oke, yang terakhir rekan-rekan sekalian, potensi kerjasamanya ya, tadi saya sudah sampaikan potential for increase international cooperation dan regulation. Jadi potensi untuk meningkatkan kerjasama internasional dan peraturan-peraturannya gitu ya. Jadi karena internet itu terus berkembang ya, dan tentu interconnected people tadi itu semakin tidak terbatas ya, orang di mana saja ya bisa mengakses dan bisa membuat threat ya pada keamanan pada negara apa saja, kepada individu mana saja gitu ya. Jadi kemudian memang perlu kerjasama. Nah inilah di dalam contoh misalkan ini ada beberapa negara yang mereka mengikat dirinya ya untuk menjadi sebuah kelompok, dia namanya The Group of Government Expert representing dari 15 negara, Cina, India, Rusia, Amerika gitu ya. Jadi kalau sudah kayak begini itu mereka tidak berpikir wah ternyata Amerika ini bermusuhan dengan Cina dan lain-lain, tetapi mereka tetap saja bisa bergabung ya, karena ini akan threat bersama ya, itu ancaman bersama. Jadi ketika mereka berada di dalam area
dunia maya seperti ini, ya, dunia maya, internet itu kan dunia maya, ya, maka ya sudah tidak ada border, ya, bahwa ini Cina, Amerika ya perusahaan, atau Amerika dengan Rusia atau dan lain-lain, itu mereka sudah cair, ya. Yang penting bagaimana, karena ini mereka melawan bukan pada negara lagi, tetapi melawan pada orang-orang, ya, baik yang bermain sendiri maupun yang dibayar oleh negara tertentu untuk tujuan tertentu. Nah, inilah yang mereka buat sebuah kesepakatan, ya. Jadi apa kegiatan-kegiatannya, ya, yang group of government expert ini, yang mereka melakukan dialog, ya, mereka membuat confident buildings, ya, membuat membangun kepercayaan gitu, ya, masing-masing. Kemudian ada information exchange, tukar menukar informasi, ya, kemudian ada mengidentifikasi dari regulasi-regulasi yang ada itu, ya, dan mereka mencoba untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan untuk elaborasi kerjasama di hal-hal yang sifatnya umum, ya, dan yang relevan terhadap UN tentu, ya, terhadap PBB, karena PBB tentu sudah membuat resolusinya, ya, ini tahun 98 itu. Nah, saya kira kita perlu, kalau Anda juga tertarik menulis dalam masalah cyber security ini, topik ini tentu menarik, ya, potensi-potensi untuk kerjasamanya. Jadi kita semua tadi udah paham, ya, saya sedikit review dari awal. Kita tadi semua sudah paham pentingnya memahami lingkungan, ya, kita, ya, yang sangat erat hubungannya dengan masalah cyber, ya, internet dan lain-lain, ya. Kemudian dua macam ancaman, ya, yang sangat membahayakan, pengalaman dari Amerika. Kemudian model-model regulasi, ya, model-model ketentuan peraturan gitu, ya, yang itu adalah untuk pribadi, untuk negara, dan untuk internasional. Kemudian yang terakhir bagaimana potensi kerjasamanya. Saya kira itu rekan-rekan sekalian, semoga bisa dipahami dengan baik, ya. Silakan ditonton video teaching ini berulang-ulang kalau memang masih belum mendapatkan clue, ya, dari isu ini, dan nanti kita akan sambung lagi di dalam pertemuan yang ke-6. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.